saya Maria Kidi Uher, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Adunara Barat, Kabupaten Flores Timur. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh Ibu Febi. Ibu Febi adalah guru PPKN di SMA Negeri 1 Adunara Barat. Ya. Selamat pagi Bu Febi. Selamat pagi Bu Ain. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat ya Ibu Febi ya? Sehat. Oke. Bagaimana situasi pembelajarannya kelas Ibu Febi? Situasi pembelajarannya baik sekali. Oke, ini saya melakukan percakapan dengan Ibu Febi. Ya. Ini untuk kegiatan supervisi akademik. Jadi sebelum Ibu Febi melakukan pembelajaran di kelas yang nanti akan saya lihat, saya lebih dulu melakukan percakapan dengan Ibu Febi. Ini sebagai proses persiapan ketika Ibu Febi akan melakukan pembelajaran di kelas ketika saya melakukan penilaian nanti. Baik Ibu Febi, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Ibu ya. Yang pertama, ketika melakukan pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang Ibu Febi kasih ke anak-anak pada saat melakukan pembelajaran itu apa? Ya, baik Ibu Marlin. Jadi nanti tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh anak-anak yaitu ada dua. Ya. Yang pertama menganalisis perilaku yang mendukung penegakan demokrasi, dan yang kedua menganalisis perilaku yang tidak mendukung penegakan demokrasi. Oke, baik Ibu Febi, jadi ada dua ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama tadi menganalisis perilaku yang mendukung penegakan demokrasi, dan yang kedua menganalisis perilaku yang tidak mendukung penegakan demokrasi. Oke, baik Ibu Febi, hal berikut yang saya tanyakan adalah area pengembangan apa yang Ibu Febi ingin capai dalam proses pembelajaran tersebut? Ya, jadi area pengembangan yang ingin saya capai itu yaitu di mana memandu proses pembelajaran yang efektif. Oke, Ya. jadi Ibu Febi ingin proses pembelajaran itu menjadi lebih efektif ya? Ya. Oke. Saya ingin tanyakan lagi Ibu Febi ini mengenai strategi atau rancangan pembelajaran yang Ibu Febi gunakan dalam proses pembelajaran nanti. Baik Ibu, untuk pembelajaran ini saya menggunakan strategi yaitu dengan menggunakan model pembelajaran PJBL atau berbasis project, yaitu di sini saya mengambil mind mapping ya. Lalu media yang saya siapkan itu ada PowerPoint, ada juga video pembelajaran, ada bahan ajar yang sudah saya siapkan dalam bentuk link yang dikirimkan kepada anak-anak melalui grup WhatsApp. Lalu tentunya juga pembelajaran ini saya harapkan itu harus berpusat pada peserta didik. Oke, jadi baik Ibu punya rencana atau strategi tadi menggunakan metodenya pembelajaran berbasis proyek, kemudian menyiapkan media tadi ada bervariasi ya Ibu Febi, ada PowerPoint, ada video, ada link lagi, kemudian ada LKPD-nya, lalu siapkan lagi alat dan bahan untuk mind mapping. Semuanya ini tujuannya untuk proses pembelajarannya berpihak pada murid supaya tadi cocok dengan area pengembangannya Ibu Febi ya, pembelajarannya menjadi lebih efektif. Oke, baik Ibu Febi. Yang berikut yang saya ingin tanyakan adalah kapan waktu Ibu Febi melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Baik Ibu, jadi untuk pembelajaran ini akan saya laksanakan pada hari Rabu pada jam pertemuan yang pertama dan yang kedua. Oke, baik Ibu Febi, jadi hari Rabu jam pertama dan jam kedua ya Ibu Febi. Oke, di hari Rabu ini saya akan berkunjung ke kelasnya Ibu Febi, lalu saya akan mengamati dan mencatat hal-hal yang sudah Ibu Febi sebutkan tadi, area pengembangannya, memandu pembelajaran yang efektif. Nanti saya akan catat hal-hal tersebut hari Rabu jam pertama dan kedua, gitu ya Ibu Febi ya. Terima kasih untuk percakapan hari ini Ibu Febi. Sama. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar semua? Baik Ibu. Ya, baik ya. Sehat semua toh? Sehat Ibu. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta ketua kelas bimbing kita dalam doa ya. Silakan kita. Bersyukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dari rumah hingga ke sekolah ini. Sekarang kami mau mengikuti kegiatan
lindungilah dan bimbinglah kami agar kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar. Nama Tuhan kami puji dengan sepanjang masa. Dan mengatakan Ya, terima kasih banyak Intan sudah memimpin kita dalam doa. Untuk membuka pembelajaran kita dengan semangat, kita yel semangat pagi dulu ya. Semua sudah ingat kok semangat pagi selalu ya. Oke, kali ini bilang semangat pagi, maka anak-anak jawab pagi, luar biasa. Bisa toh? Oke, semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, Intan, semua hadir kan ke kelas? Hadir. Oke, bagus karena semua hadir, pertahankan ya kehadiran kalian, harus tetap rajin dan semangat ya. Sekarang, Ibu mau tanya dulu, pelajaran kita di minggu yang lalu itu tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat kan? Tentang demokrasi. Tentang makna demokrasi. Tentang apa lagi? Prinsip demokrasi dan asas-asas demokrasi. Nah, kalau minggu lalu anak-anak sudah paham tentang prinsip, makna, asas demokrasi, maka minggu ini kita bertemu, kita akan membahas tentang materi yang juga berkaitan dengan demokrasi. Oleh karena itu, Ibu sudah sediakan di depan. Anak-anak lihat ya, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini adalah anak-anak diharapkan siswa dapat menguraikan perilaku yang mendukung demokrasi dan perilaku yang tidak mendukung tegaknya demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tapi untuk mencapai ini dibuat dalam bentuk project mind mapping ya. Dalam bentuk project mind mapping. Oke. Sekarang setelah anak-anak melihat tujuan pembelajaran ini, Ibu akan memutarkan satu video. Ya, video pembelajaran yang membawa anak-anak untuk bisa menentukan atau menguraikan itu perilaku-perilaku yang tadi Ibu sebutkan untuk mencapai tujuan pembelajaran ya. Ya, perilaku yang mendukung dan perilaku yang tidak mendukung. Jadi Ibu minta anak-anak perhatikan ke depan. Kita akan menonton video pembelajaran yang sudah Ibu siapkan.
yang sudah ditayangkan. Dari film pendek yang anak-anak sudah lihat tadi, sudah nonton, siapa yang bisa menggambarkan bahwa isi cerita tentang film itu berkaitan dengan pelajaran kita hari ini apa? Apa kaitannya? Agung bisa kan? Ayo, siapa yang bisa? Tadi Roy nonton itu apa? Ceritanya tentang apa Roy itu tadi? Iya, ceritanya Roy bilang tentang pemilihan ketua OSIS. Nah, kita tahu bahwa dalam menjalankan yang namanya pemilihan umum ada asasnya ya, yaitu harus dilaksanakan secara apa? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, tadi yang terjadi di situ apa? Ada politik uangnya ya, ada pakai sogok menyogok untuk mendapatkan suara banyak. Nah, hal itu yang tidak boleh dilakukan dalam penerapan demokrasi di lingkungan kehidupan kita sehari-hari, ya toh? Ya, tepuk tangan untuk Roy tadi. Video ini yang Ibu tayangkan itu tadi Ibu memberikan gambaran kepada kalian untuk membawa pada pembelajaran kalian tentang perilaku penegakan demokrasi dan perilaku yang tidak mendukung penegakan demokrasi itu ya. Nah, sekarang Ibu juga ada gambar di sini. Ini gambar apa kira-kira? Demonstrasi ya, gambar demonstrasi. Lalu di sini ada gambar Nah, dari ini gambar-gambar dan tayangan yang sudah Ibu sajikan, ini akan membawa kalian dalam tugas diskusi, ya. Nah, dalam tugas diskusi, kalian diminta untuk membuat yang namanya mind mapping, ya. Anak-anak diminta membuat menguraikan itu pembelajaran hari ini di dalam sebuah mind mapping yang Ibu sudah siapkan alat dan bahannya. Nanti Ibu akan bagikan ke anak-anak ya. Ibu akan bagikan ke kelompok masing-masing. Oleh karena itu sekarang Ibu minta anak-anak bergabung atau berkumpul dalam kelompok yang sudah ditentukan. Ya, silakan Ibu berikan waktu untuk bergabung dengan kelompok. Jadi anak-anak bisa mengerjakannya sesuai dengan arahan yang ada di dalam lembar kerja peserta didik ini. Ibu bagikan ke kelompok masing-masing. Lalu selain itu, anak-anak boleh mencari jawaban untuk mengisi NKPD dan menjawab soal itu dengan melihat dari buku yang sudah ada atau mencari informasi dari buku, atau juga bisa melalui bahan ajar ya yang Ibu kirimkan melalui link ya. Yang Ibu kirimkan link bahan ajar ke grup kelas. Nanti anak-anak silakan buka di dalam grup kelas. Sekarang Ibu kirimkan linknya supaya anak-anak bisa pakai untuk mencari materinya ya. Dan sudah link bahan ajarnya sudah Ibu kirimkan ke grup kelas. Sekarang Ibu membagikan alat dan bahannya untuk anak-anak kerjakan ya.
kalian menerima alat dan bahan yang digunakan untuk mengerjakan tugas ini, sekarang silahkan anak-anak kerjakan tugasnya, yaitu membuatnya dalam sebuah mind mapping ya. Nah, sambil anak-anak mengerjakan, ibu akan terus mengamati. Lalu kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan dan tanya ke ibu ya. Apa tadi ini dipanggil ibu kak? Silakan ibu. Lemnya tadi itu sudah kasih, sekarang aku bisa beritahu. Hampir selesai, kelompok 4 hampir selesai, kelompok 1 sudah hampir selesai. Oke, anak-anak sudah selesai? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Mana ibu lihat hasil kerjanya? Ya, bagus. Kelompok 2 sudah? Sudah, ibu. Kelompok 2 juga sudah selesai, bagus. Kelompok 3 sudah, ibu. Ya, sudah. Kelompok 4 sudah, ibu. Ya, dan kawan-kawan. Oke. Kalau begitu sekarang kita masuk dalam sesi presentasi ya. Kita masuk dalam presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siap? Siap. Oke, silakan. Perwakilan kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi. Kelompok yang lain
fokus ke depannya, perhatian pada presentasi dari kelompok 1. Jadi ini adalah hasil pekerjaannya, mereka mau presentasi sekarang ya. Kita tarik ke kelompok 1 ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebutkan perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, membiasakan diri bertindak demokrasi dalam segala hal. Berarti kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Berikut perilaku yang tidak mendukung tegaknya demokrasi. Yang pertama, tidak membiasakan untuk mengatasi dan memecahkan masalah dengan cara musyawarah mufakat. Yang kedua, tidak membiasakan diri untuk lebih menghargai orang lain. Misalnya saja dalam kehidupan keluarga, terkadang kita tidak menempatkan salah satu anggota keluarga kita sesuai dengan kedudukannya. Dan ketiga, dalam suatu rapat atau diskusi, tidak bisa menerima perbedaan pendapat dan menganggap bahwa pendapat hanyalah yang paling benar atau dengan tataran bersikap egois. Itu saja hasil diskusi kami. Sekarang saya membuka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan untuk bertanya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 2 untuk bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, berikan contoh membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan hukum yang dilakukan di lingkungan atau kehidupan sehari-hari. Baik, contohnya seperti taat pada peraturan lalu lintas, membayar pajak, menghargai pendapat orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menyontek saat ulangan, serta menaati tata tertib sekolah. Itu saja jawabannya. Terima kasih jawabannya. Oke, kalau gitu bukan untuk kelompok 2 3 dan 4 bisa memahami apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Paham. Itu terima kasih Intan dan teman-teman. Silakan duduk. Lalu kita lanjut lagi dengan kelompok 2. Ya, kita lanjut dengan kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 pada ke depan. Ya, Irin ada Irin dan Rian ya yang maju ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2 poin penting. Yang pertama, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi, dan yang kedua, perilaku yang tidak mendukung tegaknya demokrasi. Yang pertama, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. 1. Membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Yang kedua, membiasakan diri untuk memilih pemimpin-pemimpin melalui cara-cara demokratis. Yang ketiga, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam musyawarah. Poin penting yang kedua, perilaku yang tidak mendukung tegaknya demokrasi. Yang pertama, tidak berani mengajukan suatu saran atau usul saat berada dalam suatu rapat, padahal mungkin saja sarannya bermanfaat untuk kepentingan bersama. Yang kedua, bertindak provokatif dan memicu konflik dalam suatu kehidupan bermasyarakat saat kepentingan tidak diterima atau tidak mendapat respon karena tidak mencerminkan kebaikan
jelas yang sudah disampaikan atau sangat jelas? Jelas. Oke, kalau sangat jelas, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Lihat dan Ririn duduk. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Perwakilannya siapa? Roy dari Afrika. Kita itu Roy dan Roy dan Mola. Ola. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sikap mendukung dan tidak mendukung sistem demokrasi. Yang pertama, sikap mendukung. A. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah baik kepada Tuhan, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan secara pribadi. B. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Dan yang ketiga, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Yang berikut sikap tidak mendukung demokrasi. A. Tidak bisa menerima kesalahan atau kekalahan dengan ikhlas. B. Tidak mau mendengar usulan atau pendapat orang lain yang dianggap lebih di bawah statusnya dari dirinya sehingga menimbulkan kesan bahwa ia tidak bisa menghargai orang lain. Itu saja hasil diskusi kami. Saya memberikan kesempatan untuk bertanya. Oke, kelompok 4 silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 4 mau bertanya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bertindak provokatif. Terima kasih atas kesempatan. Saya mewakili teman-teman mau menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bertindak atau mengucapkan hal yang bertujuan memicu perasaan, pemikiran, atau reaksi dari orang lain. Dalam hal ini bersifat menghasut atau menganyut emosional dari orang lain atau kita sering mengenal dengan istilah mengadu domba. Demikian jawaban dari kelompok 3. Ya, itu tadi pertanyaan dari kelompok 4 sudah dijawab oleh Indri ya. Terima kasih Indri, tepuk tangan dulu buat Indri. Ola dan ya. Sekarang kita lanjut pada kelompok 4. Silakan kelompok 4, April dan Carla ya. Baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 mau menyampaikan hasil diskusi kami. Kami mau menyampaikan tentang demokrasi. Di sini ada 2 poin penting tentang demokrasi. Yang pertama, perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi, dan yang kedua, perilaku yang tidak mendukung tegaknya demokrasi. Yang pertama, kita lihat perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi. 1. Menggunakan kebebasan dan dengan rasa tanggung jawab. Menjalankan tugas yang diberikan dengan bebas dan penuh tanggung jawab dan jujur. Yang kedua, membiasakan diri memberi kritik yang bersifat membangun. Yang ketiga, mau menghormati hak orang lain, menghormati seseorang yang menyampaikan pendapat atau saran. Poin yang kedua, perilaku yang tidak mendukung tegaknya demokrasi. Yang pertama, tidak memiliki kejujuran dalam menjalankan tugas, menyangkut kepentingan banyak orang. Yang kedua, tidak menghargai kaum minoritas, tidak bisa menghargai hak-hak kelompok, dan identik dengan kekurangan dan keterbatasan saat ia menjadi pemimpin masyarakat. Demikian hasil diskusi kami. Ya, silakan ada membuka sisa pertanyaan untuk teman-teman. Ya, ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Jelas. Tadi mereka bilang membahas tentang kejujuran, berarti itu poin penting kan, seperti dengan video yang kita tonton tadi ya, harus bertindak jujur. Tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih. Oke, terima kasih.
mengerjakan proyek mind mappingnya dengan sangat baik ya. Anak-anak juga aktif, ibu lihat yang laki-laki semua juga aktif ya, ikut ambil bagian di sini untuk bekerja, dan juga kalian sudah memberikan presentasi dengan baik. Sekarang ibu mau berikan kesempatan untuk satu orang tarik kesimpulan atau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa? Ayo silakan ancurkan tangan lalu berikan kesimpulan. Oke, silakan Roy. Ya, Roy. Jadi terima kasih, saya akan menyimpulkan dari kita ini. Demokrasi itu diartikan sebagai kekuasaan dari rakyat. Jadi semuanya akan berjalan dengan baik jika kita mendukung. Cara kita mendukung itu dengan cara saling menghormati dan menghargai pendapat dari orang lain, bertanggung jawab, dan selalu melakukan hal yang positif untuk mendukung jalannya demokrasi. Dan yang berikut, jika kita bersikap tidak mendukung demokrasi, maka demokrasi ini tidak berjalan dengan baik dan akan menimbulkan suatu perpecahan. Jadi, marilah kita menghindari sikap tidak mendukung dan selalu menghargai dan menghormati segala perbedaan agar semuanya bisa berjalan. Iya. Menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini yang sudah anak-anak kerjakan. Jadi itu tadi Roy sudah sampaikan juga bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya. Jadi bagaimana untuk menerapkan demokrasi di Indonesia itu demokrasi Pancasila ini, ya kita harus bisa menjalankannya dengan baik, yaitu dengan melakukan segala sesuatu perilaku yang mendukung ya. Jangan melakukan perilaku yang tidak mendukung demokrasi untuk kita punya kemajuan bangsa dan negara. Oke, setelah kita belajar hari ini, Ibu mau tanya juga, apa pembelajaran hari ini menyenangkan? Karena kita pakai video pembelajaran, lalu kita pakai membuat project mind mapping yang juga di dalamnya itu membuat pembelajaran lebih menarik, ya. Oke, kalau begitu sekarang Ibu sudah siapkan soal ya, evaluasi dari hasil pembelajaran yang kita kerjakan hari ini. Jadi sekarang Ibu akan bagikan soal evaluasinya, anak-anak langsung isi jawabannya di dalam lembaran yang sudah Ibu siapkan. Setelah selesai dikerjakan, langsung dikumpulkan kembali ke Ibu ya. Sudah kerjakan soal evaluasinya dan sudah kumpulkan ke Ibu. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini ya, aktifan kalian dalam mengikuti
belajar tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi di rumah anak-anak boleh mencari materi atau informasi tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Lalu untuk menutup pertemuan kita hari ini, Ibu minta Ririn memimpin kita dalam doa untuk pembelajarannya. Silakan Ibu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, puji dan syukur atas kami kepadamu, karena Engkau telah melindungi kami mulai dari awal KBN hingga akhir KBN ini. Sekarang kami mau melanjutkan kegiatan belajar mengajar kami yang berjam berikutnya. Lindungilah kami agar apa yang kami belajar sebentar dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, sampai ketemu minggu depan. Halo Ibu Feby, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya Ibu Feby. Ya. Oke, Ibu Feby sudah melakukan pembelajaran tadi ya Ibu Feby. Bagaimana perasaannya Ibu Feby ketika melakukan pembelajaran tadi? Baik, untuk tadi pertemuan pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya merasa senang karena anak-anak lebih aktif. Aktif ya mereka? Ya, lebih aktif, di mana di sini laki-laki dan perempuan sama-sama aktif karena mereka mungkin tertarik dengan mengerjakan atau menyelesaikan proyek yang Iya, ada. betul. Ya, lalu ada juga hal-hal yang masih menjadi kendala bagi saya, yaitu di mana di sini saya menyiapkan link bahan ajar yang dikirimkan kepada anak-anak, tetapi yang terjadi di sekolah kita ini adalah masih banyak anak-anak yang tidak mempunyai HP, lalu tidak mempunyai data dan juga jaringannya itu tidak memadai. Betul. Sehingga ini masih juga menjadi kendala bagi kita untuk bisa memandu proses pembelajaran yang efektif Iya, betul. bagi anak-anak. Oke, jadi pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar, cuma ada kendala juga ya Ibu Feby Iya. kalau kita mau menggunakan teknologi seperti Iya. kekinian. Iya. Kendalanya itu tadi, Iya. ada yang tidak punya HP, Iya. ada yang punya HP tidak punya data, Iya. atau punya data juga Punya data, jaringan di iya. sekolahnya tidak bagus. Iya. Oke, semua guru pasti mengalami begitu ya Iya, Ibu Feby ya, di pasti. sekolah ini. Iya. Saya mau menanyakan area pengembangan yang Ibu Feby ingin kembangkan yang memandu pembelajaran menjadi lebih efektif, apakah itu tercapai atau tidak dalam pembelajarannya Ibu Feby? Saya lihat sudah hampir tercapai, tapi apabila dengan kendala-kendala yang ada Iya, masih betul. ada itu bisa diatasi, pastinya akan lebih efektif Ya, lagi. betul, Ya. betul sekali. Lalu strategi, model dan media yang digunakan, apakah itu sudah mendukung pembelajarannya Ibu Feby atau belum menurut Ibu Feby nih? Ya, kalau strategi dan media itu tadi saya lihat antusias dari anak-anak juga sudah sangat bagus. Sudah efektif ya Ibu Feby ya? Saya melihat bahwa anak-anak senang karena adanya tayangan video. Iya, betul. Video singkat yang menunjukkan tentang perilaku Jadi langsung melihat foto ya. demokrasi itu. Lalu ada juga PowerPoint yang saya siapkan di situ. Oke, baik Ibu Feby. Hal berikut yang saya tanyakan adalah kira-kira apa rencana pengembangan aktivitas yang akan Ibu lakukan ke depannya berkaitan dengan area pengembangan tadi. Kalau tadi itu Ibu sudah memilih memandu pembelajaran yang lebih efektif. Kira-kira apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Baik Ibu, jadi mungkin yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah menciptakan pembelajaran yang nyaman Ya. bagi murid. Yang nyaman bagi murid. Menciptakan pembelajaran yang nyaman. Oke, lalu tujuan yang ingin Ibu Feby capai itu apa tuh? Oke, tujuan yang ingin saya capai di sini bagaimana para siswa itu belajar tanpa tekanan, lalu lebih berani lagi dalam bertanya atau mengajukan pertanyaan dan berpendapat, dan juga tidak takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Ya. Jadi yang menjadi ukurannya itu Ibu Feby tadi menyebutkan bahwa anak-anak itu belajar tanpa rasa takut, berani Iya. mencoba, Iya. kemudian mereka berani berpendapat, Berpendapat, jadi mereka iya. lebih bebas
mengungkapkan apa yang ada dalam mereka punya diri. Jadi mereka belajar dengan lebih bermanfaat seperti itu ya Ibu Feby ya. Oke, kira-kira siapa yang bisa dukung Ibu Feby untuk mencapai area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan ya? Baik, mungkin yang pertama itu adalah motivasi dari siswa itu sendiri. Bagaimana mereka mau melakukan pembelajaran yang tanpa tekanan dan berani. Lalu yang berikutnya pasti teman-teman guru yang ada di sekitar kita, yaitu di mana teman-teman guru bisa menjadi narasumber bagi kita juga untuk berbagi hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan apalagi dengan banyaknya guru-guru yang mengikuti calon guru penggerak ini memberikan suatu dampak yang baik kepada kami, karena juga memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran bagi kami agar bisa menerapkan itu dalam pembelajaran. Oke, baik. Jadi yang bisa mendukung Ibu untuk mengembangkan area yang ingin Ibu kembangkan tadi, yang pertama harus dari anak-anak dulu ya. Anak-anaknya dulu harus memotivasi diri sendiri. Lalu yang berikut Ibu bisa dapat dukungan dari teman-teman. Terlebih Ibu harapkan tadi ada teman-teman yang sudah ikut guru penggerak bisa bantu Ibu dalam mengembangkan area yang ingin Ibu kembangkan ini. Oke, baik Ibu. Yang terakhir ya, pertanyaan terakhir. Kira-kira kapan Ibu mulai melakukan rencana Ibu ini? Kalau rencana ini akan saya lakukan nanti setelah semester yang baru, semester genap, karena sekarang kita sudah masuk pada mendekati ujian, sehingga nanti selesai ujian masuk pada semester genap itu baru saya jalankan ini. Ya, oke, baik ya Ibu Feby. Nanti kalau ada kendala, Ibu Feby bingung atau membutuhkan bantuan, saya siap bantu Ibu ya Ibu Feby ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk waktunya Ibu Feby. Selamat siang. Selamat siang.